Assalamualaikum. Di sini saya akan membahas tentang penggunaan fungsi depresiasi. Depresiasi atau sering kita mengistilahkan dengan penyusutan merupakan penurunan harga jual atau penurunan nilai suatu aset di dalam suatu periode tertentu. Nah, di dalam MS Excel kita mengenal ada beberapa macam rumus ataupun metode cara menghitung depresiasi seperti SLN, SYD, DB, DDB, dan VDB. Nah, untuk lebih jelasnya tentang penggunaan rumus depresiasi ini, Anda bisa pelajari artikel selengkapnya di blog saya, yaitu di www.mujiyamianto.blogspot.com. Anda bisa mengklik linknya langsung di bawah video ini di bagian deskripsi. Nah, di sini saya hanya akan membahas dua rumus, yaitu penggunaan fungsi SLN dan SYD. Untuk lebih jelasnya, di sini sudah saya buatkan sebuah soal sederhana untuk memudahkan kita dalam mengerjakan atau memahami rumus ini. Anda membeli sebuah peralatan elektronik seharga 25 juta rupiah. Jadi di sini saya tulis dulu apa-apa yang diketahui, yaitu peralatan elektronik sebesar 25 juta rupiah. Kemudian yang kedua, harga elektronik tersebut pada masa yang akan datang akan mengalami penurunan. Nilai jual alat tersebut setelah 7 tahun seharga 5 juta rupiah. Jadi ini harga setelah penurunan. Penyusutan sebesar 5 juta rupiah dalam jangka waktu atau periode di sini selama 7 tahun. Ini saya buatkan dulu dalam bentuk rupiah. Kemudian pertanyaan adalah berapakah nilai penyusutan dengan menggunakan metode SLN dan SYD pada periode ketiga. Jadi di sini kita akan cari dengan menggunakan rumus SLN. Nah, mungkin bagi Anda yang belum mengetahui, SLN itu adalah straight line depreciation. Jadi perhitungannya menggunakan metode garis lurus. Setiap periode besarnya nilai depresiasi itu sama. Ini yang dimaksud dengan metode SLN. Nah, sekarang coba kita hitung berapakah besarnya penyusutannya. Kita masukkan rumusnya, SLN kurung buka. Akan muncul rumusnya di sini. Cost ini merupakan nilai awal suatu aset. Dan di sini nilai awalnya adalah harga awal elektronik sebesar 25 juta rupiah. Saya klik di sel C3. Titik 2, salvage atau juga disebut sebagai residu. Ini merupakan nilai aset setelah penyusutan. Setelah penyusutan harganya sebesar 5 juta rupiah. Saya klik di sel C4. Titik 2, life ini merupakan periodenya atau jangka waktu penyusutan selama 7 tahun. Saya klik di sel C5. Maka besarnya penyusutan sebesar 2.857.142 rupiah,86. Di sini saya bulatkan saja dalam bentuk akunting supaya nanti lebih mudah. Nah, ini adalah besarnya penyusutan dengan menggunakan metode SLN. Jadi setiap periode nanti besarnya penyusutannya sebesar ini. Kemudian yang kedua, kita menggunakan metode SYD dengan ketentuan pada periode ketiga.
Nah, metode SYD ini merupakan sum year depreciation, artinya nilai penyusutannya itu setiap tahun atau setiap periode semakin lama semakin menurun, di mana interval besarnya penyusutan setiap periode itu sama. Nanti akan saya jelaskan ke Anda. Nah, sekarang kita cari dulu berapakah besarnya penyusutan periode ketiga dengan menggunakan metode SYD ini. SYD kurung buka, cost, ini merupakan harga awal aset sebesar 25 juta rupiah. Titik 2, salvage ini merupakan harga aset setelah penyusutan, di sini sebesar 5 juta rupiah. Titik 2, life ini merupakan periode jumlah penyusutan atau periode penyusutannya, di sini selama 7 tahun. Titik 2, per ini merupakan periode yang kita cari. Di sini yang kita cari adalah periode ketiga di sini. Maka kita masukkan angkanya 3. Tutup kurung, tekan enter. Saya buatkan dulu ke dalam bentuk rupiah. Nah, marka penyusutan pada periode ketiga sebesar 3.571.429 rupiah. Nah, tentu kalau kita hanya sekedar memasukkan rumus seperti ini akan sangat mudah sekali. Karena itu, untuk lebih mudah dalam memahami permasalahan ini, saya buatkan sebuah tabel simulasi di bawah ini. Kemudian nanti akan saya buatkan dua buah grafik maksud saya, dengan menggunakan metode SLN dan SYD, sehingga kita lebih mudah memahami dan nanti akan kita tarik kesimpulan penggunaan kedua fungsi ini. Nah, langsung saja pada tabel simulasi ini kita masukkan dulu periodenya. Periode pertama, kedua sampai dengan periode ke-7. Kemudian nilai depresiasi, nilai aset awal 25 juta rupiah, saya klik. Kemudian juga di SYD-nya, nilai awalnya 25 juta rupiah, saya klik di sel C3. Kemudian kita masukkan lagi rumusnya untuk mencari nilai depresiasi pada periode pertama dengan menggunakan metode SLN. SLN kurung buka, cost-nya atau nilai awal aset sebesar 5 juta rupiah, saya klik di sel C3, kemudian tekan F4 agar alamat selnya absolut. Titik 2, salvage-nya 5 juta rupiah, tekan F4 agar alamat selnya juga absolut. Titik 2, life-nya 7 tahun, saya klik di sel C5, tekan F4, tutup kurung, tekan enter. Nah, seperti saya katakan tadi, pada fungsi SLN besarnya penyusutan itu sama setiap periode, jadi kita tinggal copy saja ke bawah. Kemudian untuk nilai asetnya kita kurangi nilai awal aset di sel C12 dikurangi dengan nilai depresiasi pada periode pertama. Kemudian kita tinggal copy saja ke bawah. Nah, seperti ini. Kemudian depresiasi pada periode pertama sampai dengan periode ke-7 saya jumlah auto sum sebesar 20 juta rupiah. Nah, dari sini kita bisa kesimpulkan total depresiasi ditambah dengan sisa nilai aset sebesar 5 juta, maka jumlahnya sebesar 25 juta rupiah. Jadi sama dengan nilai awal aset di sini. Kemudian untuk yang SYD, oh ya, bagi Anda yang ingin belajar lebih banyak tentang penggunaan rumus-rumus Excel, ingin mengasah kemampuan Anda di dalam menggunakan rumus-rumus Excel, saya juga menyediakan kumpulan soal-soal Excel untuk Anda. Cara mendapatkannya cukup mudah, Anda tinggal download saja di Google Play Store.
Untuk informasi lebih lengkapnya, Anda bisa mengklik linknya di bawah video ini di bagian deskripsi. Untuk mengetahui kisi-kisi soalnya apa saja, siapa tahu Anda tertarik untuk mendapatkannya. Itu sekedar informasi untuk Anda. Kita lanjutkan. Pada fungsi SYD didepresiasi periode pertama sama dengan SYD kurung buka cost-nya 25 juta rupiah. Di sini tekan F4 agar alamat selnya absolut. Titik 2. Sell fees-nya 5 juta rupiah. Tekan F4 juga. Titik 2. Life-nya 7 tahun. Tekan F4 agar alamat selnya absolut. Kemudian periodenya di sini. Karena di sini yang kita cari adalah periode pertama, kita klik pada periode pertama di sel A13. Untuk kurung, tekan Enter. Kemudian untuk nilai asetnya kita tinggal kurangi saja. 25 juta rupiah. Kita kurangi dengan depresiasi pada periode pertama sebesar 5 juta rupiah. Selanjutnya kita tinggal copy saja secara keseluruhan ke bawah. Nah, kita lihat di sini nilai asetnya sisanya pada periode ke-7 sebesar 5 juta rupiah. Jadi sama dengan nilai aset dengan menggunakan metode SLN sebesar 5 juta rupiah. Nah, bagaimana dengan nilai depresiasinya? Ini kita jumlahkan. Nilai depresiasinya sama 20 juta rupiah. Ini menggunakan metode SYD. Nah, sekarang untuk mempermudah pergerakan dari angka-angka di sini, saya buatkan dua buah grafik, yaitu dengan model SLN dan SYD. Untuk SLN-nya di sini saya copy ke bawah. Kemudian klik insert. Saya gunakan grafik garis supaya lebih mudah. Nah, kita lihat di sini pada fungsi SLN depresiasi berwarna biru. Di sini garisnya berbentuk horizontal. Kenapa? Karena di sini nilai depresiasinya sama setiap periodenya, sehingga dia membentuk garis horizontal. Sementara SLN nilai aset atau sisa aset setiap periodenya itu mengalami penurunan secara cukup signifikan dari periode pertama sampai dengan periode ke-7. Nah, ini merupakan ciri khas daripada metode SLN. Nah, bagaimana dengan metode SYD? Ini saya geser dulu. Atau saya perkecil grafiknya. Saya blok untuk yang SYD. Klik insert. Nah, kita lihat di sini terdapat perbedaan grafik antara SYD dengan SLN. Pada fungsi SYD, ini nilai depresiasinya semakin lama semakin menurun. Kalau yang SLN tadi, dia bersifat konstan. Nah, sementara nilai asetnya dia menurun seperti membentuk garis lengkung. Nah, seperti ini. Nah, ini merupakan ciri khas daripada metode SYD. Kemudian, seperti yang saya jelaskan di muka tadi, bahwa selisih antara periode pertama dengan periode kedua, periode ketiga, dan seterusnya di metode SYD ini memiliki selisih yang sama. Sekarang coba kita buktikan. Misalkan di sini untuk periode yang kedua, kita lihat, kita kurangi selisih depresiasi yang pertama, periode pertama sebesar 5 juta. Kita kurangi dengan periode yang kedua.
Nah, maka besarnya penyusutannya sebesar Rp714.286. Nah, bila kita copy ke bawah, hasilnya sama. Apa artinya? Bahwa selisih antara 5 juta pada periode pertama dengan periode kedua sama, Rp714.286. Untuk periode kedua dengan periode ketiga pun juga sama selisihnya, demikian juga seterusnya. Nah, ini merupakan ciri khas daripada metode SYD. Saya kira cukup sampai sekian penjelasan singkatnya berkenaan dengan penggunaan kedua fungsi atau kedua rumus depresiasi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum.